Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal nih yang cocok. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membacakan tentang love reading. Kita lihat kartunya. Ingat ya teman-teman, ini adalah energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal atau terbolak-balik energinya, bisa kamu bisa dia, kamu kondisikan. Jadi aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Di sini aku lihat ada perasaan yang terluka, ada kekecewaan terhadap seseorang ya yang sedang kamu rasakan. Tapi aku lihat kayaknya kamu itu berusaha untuk bangkit dari perasaan luka tersebut. Memang ada situasi yang menyakitkan atau situasi yang tidak mengenakan dalam hubungan kamu dengan seseorang yang kalian fokuskan saat ini. Ada beban yang sedang kamu pikirkan. Bebannya ya mungkin kamu berhubungan sama seseorang yang bisa dikatakan kurang bertanggung jawab atau kurang loyal, tidak setia lah katakan ya, seperti itu. Mungkin buat dia itu gampang jatuh cinta di luar sana dengan seseorang yang lain, itu membuat kamu merasa terbebani di sini. Dalam situasi ini, dalam hubungan ini, sehingga mungkin beberapa di antara kalian ada yang jadinya kayak stuck ya, ingin move on tapi kayak masih mengharapkan dia datang, ingin bertahan tapi dianya nggak ada kejelasan gitu. Di sini ada seseorang yang memang dominan dalam hubungan ini. Aku lihat dia lebih banyak yang mengatur, dia lebih banyak yang memegang kendali dalam hubungan kalian, sehingga membuat kalian itu merasa terkurung, merasa terikat ya, merasa memang tidak bisa kemana-mana selain sesuai dengan perkataannya dia. Jadi kayak selalu ada beda argumen juga di sini. Hal-hal kecil pun bisa jadi sebuah keributan ya buat kalian di sini. Ya, di sini seseorang yang memang penuh kasih sayang, tapi saking penuh kasih sayangnya, dia bisa membagi kasih sayangnya kemana-mana. Dia merasa punya kedudukan, dia merasa dia hargai, dia merasa dia bisa melakukan apapun sehingga dia nggak perlu pikir-pikir lagi, nggak perlu minta izin, atau dia nggak perlu merasa bersalah kalau dia memang dalam situasi bisa jatuh cinta lagi dengan siapapun yang dia mau gitu. Di sini keinginan kamu adalah ini terlihat banget ya, beberapa di antara kalian memang sedang jeda atau break up, atau memang ada yang sudah bubar ya. Ada yang waktunya sudah lama di sini tapi masih terkurung sama cintanya dia. Masih terkurung dalam situasi belum bisa move on, nggak tahu nih alasannya apa. Ya, kenapa kalian tidak mau move on? Keinginan kalian adalah memang ini tadi, ada beberapa yang tidak bisa lepas dari koneksi ini. Karena pesonanya atau gairahnya di sini masih melekat dalam ingatan. Ada yang tidak bisa kamu lupakan dalam diri dia.
Beberapa di antara kalian memang di sini yang memang bisa dikatakan hubungannya lebih ke arah dimanfaatin. Ya, manfaatin itu banyak, bisa tentang finansial, keuangan, material thing, atau katakanlah memang dia memanfaatkan kamu hanya untuk kebutuhan semata. Kemudian di sini entah kamu atau dia memang lagi menarik diri dari hubungan ini, ya. Terlihat, makanya banyak yang sudah pisah di sini. Tapi masih terjebak di dalam situasi ya kayak kamu itu nggak bisa lari. Kayak seolah-olah kamu tuh nggak bakal ketemu rumah lain, nggak ketemu hati yang lain. Cuman kamu merasa cuman satu aja, ya dia. Itu yang membuat kamu terluka di sini. Ada perasaan kecewa, perasaan sedih, walaupun ada yang menawarkan perasaannya kepada kamu. Sepertinya kamu belum mau nih terang-terangan, atau memang belum ada niat untuk move on. Belum ada niat untuk mencari orang baru lagi. Ya, ada sedikit dalam diri kamu tentang sebuah penantian kayak kamu itu masih punya harapan. Ya, gini, suatu saat dia pasti kembali, suatu saat dia pasti berubah. Aku nggak apa-apa nunggu dia. Dengan situasi walaupun terkurung, walaupun kecewa, sedih, feeling lonely, apalagi ya. Beberapa ada yang LDR juga di sini. Beberapa di antara kalian memang mungkin ada yang sudah dalam koneksi berumah tangga atau berpasangan. Tapi kalau ini tentang sebuah kisah kalian yang belum berpasangan, ya pernah sempat ada perencanaan sampai ke arah pernikahan, bahkan pertunangan. Tapi yang aku lihat sepertinya memang hubungan itu tidak jadi atau batal dan kamu di ghosting. Beberapa di antara kalian masih menunggu nih. Kadang-kadang melakukan doa, pengharapan tentang suatu perubahan yang akan terjadi dalam diri dia. Harapan kalian seperti itu. Ada penantian di sini. Tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan dalam artian kamu memikirkan situasi move on atau bertahan. Ada beberapa yang terkait dengan trust issue ya. Mungkin ada pengaruh atau efek dari lingkungan dia atau keluarganya atau teman-temannya. Itu yang membuat dia akhirnya mungkin ya jadi pikirannya tidak bisa fokus sama kamu. Kemudian di sini tentang keinginan kamu untuk memulai satu awal mula baru. Yang kamu inginkan, kamu ingin memanifestasikan dalam hidup kamu, tapi masalahnya ya, kamu stuck di sini, terdiam. Jadi baru dalam proses perencanaan, eksekusinya belum. Ya, kalau kamu bertahan di sini, jadi sekalipun kamu bertahan, dia nggak akan datang. Dia tetap membalikan badannya dari kamu. Dan yang terjadi adalah ketika kamu bertahan, kamu akan tetap kesepian, menunggu dia dengan setia, tapi perasaannya hampa, perasaannya kosong. Kesedihan aja yang akan kamu dapatkan, kekecewaan aja yang akan kamu rasakan. Karena di sini memang dia sudah pergi. Jadi, kalaupun kamu berharap dia kembali, butuh doa khusus buat kesabaran, butuh kesabaran khusus, butuh perjuangan khusus. Ya, sudah jauh kalau aku lihat. Ya, di sini kalau kamu bertahan, berapa kali pun kamu berusaha untuk memperbaiki hubungannya sama dia, nggak akan bisa matching, ya, nggak akan bisa klik karena dianya masih jauh banget gitu, masih menikmati petualangannya, masih menikmati gaya hidup yang dia inginkan, versinya dia. Dan di sini kalau kamu masih bertahan, yang terjadi adalah hubungannya adalah hubungan toksik. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah memiliki anak di sini, ada yang sudah berkeluarga, ada yang berhubungan dengan single parent atau berhubungan dengan seseorang yang memang sudah jelas ya. Kalau punya pasangan ya karena memang energi tepatinya kuat sekali di sini. Akan terjadi hubungan toksik terus. Kamu nggak pernah tahu takdir hidupnya seperti apa karena masih ke belakang nih. Jadi serba tanda tanya kalau kamu bertahan. Yang ada kamu akan kecewa, akan sakit, akan gitu-gitu terus. Tapi ya kalau kamu nyaman nggak apa-apa. Ya. Kalau kamu move on, kamu mampu mencabut luka-luka yang ada di dalam diri kamu mampu bangkit. Kamu memang berhasil move on dan mungkin saja kamu akan bertemu dengan orang yang baru di sini. Di sini aku lihat malah lebih bagus move on ya.
Karena ketika kamu mampu move on, yang terjadi adalah ada awal mula baru, new beginning, dan ini membuat kamu melangkah lebih ringan, lebih bahagia. Kamu mampu meninggalkan situasi kelam tadi. Jadi terjadi awal mula baru karena di sini akan ada yang menawarkan perasaannya ke kamu. Terus ketika kamu mampu keluar dari situasi ini, katakanlah kamu mampu move on, ya berarti kan energi negatif dalam diri kamu keluar tuh, toksiknya keluar, yang terjadi adalah berkah. Ya, kamu diberkahi, ada yang menawarkan perasaannya ke kamu, ada yang menawarkan cintanya ke kamu, dan di sini juga ada rezeki yang meningkat. Ya, ketika kamu mampu move on, di sini ada seseorang baru yang akan hadir dalam diri kamu. Jadi jangan pernah takut untuk move on, karena ketika kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan kita. Ya, aku saranin move on ya, karena lebih bagus move on nih energinya. Tapi tetap dalam artian bijak-bijak. Kenapa? Kalian yang paling tahu kebahagiaan kalian itu seperti apa. Karena di sini yang aku lihat, ya, yang bertahan juga memang sih dia jauh, tapi kayak walaupun kamu sendiri dalam posisi kesepian, penantian, tapi di sini posisinya nyaman gitu. Jadi kalau memang menurut kamu penantian ini membuat kamu nyaman, sekalipun gak ada gambaran entah kapan dia akan kembali, bahkan di sini energinya jauh, ya, yaitu hak kamu. Nanti ada masanya kamu bosan sendiri, ada masanya kamu jenuh, ya, dan akhirnya kamu terbuka matanya, hatinya untuk melakukan sebuah perbaikan atau perubahan. Kemudian di sini ketika kamu mampu move on, ya, aku lihat kamu akan menemukan cinta sejati, atau di sini kamu merasa dia cinta sejati kamu nih, sehingga kamu susah untuk move on. Kamu susah memalingkan wajah kamu ke orang lain, atau kamu susah membuka hati kamu untuk orang-orang baru. Atau ketika kamu ketemu orang baru, bisa jadi dia adalah true love-nya kamu. Karena mungkin saatnya kamu mendapatkan timbal balik. Ya, kemarin kamu dihadapkan dengan situasi penderitaan dalam hubungan cinta kamu. Sekarang karma baik kamu terima. Akhirnya kamu mendapatkan orang yang lebih baik dan lebih sayang sama kamu. Ya, tentang bagaimana di sini harus berani terbang, harus berani meninggalkan, melepaskan zona yang sekarang. Ya, kalau kamu berani meninggalkan situasi sulit ini, kamu akan terbang tinggi. Nah, ketika kamu berada di ketinggian, kamu bisa melihat betapa luasnya dunia. Ya, bahkan matahari terbenam pun kamu bisa melihat dari kejauhan. Jadi akhirnya kamu mendapatkan sudut pandang atau pola pikir bahwa mungkin selama ini hidup aku tuh seperti dalam tempurung gitu. Ya, ibarat perumpamaan kata di dalam tempurung, tidak mau keluar kemana-mana karena memang kamu yang menciptakan nggak mau keluar, seolah-olah kamu berada di rumah siput. Ya, kalau kamu keluar kamu harus cari rumah baru dulu. Jadi kepakan sayap kamu, terbang lebih tinggi, lihat ke bawah, bahagianya, betapa cerianya hidup di bawah sana. Ya, karena selayaknya hidup, ya namanya hidup itu harus mencoba. Masalah gagal atau terjadi lagi, ya tinggal terus lagi sampai benar-benar kita akhirnya benar-benar tutup usia, karena hidup itu adalah perjuangan. Baiklah teman-teman, aku rasa sampai di sini dengan aku. Maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan dengan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dadah.